Tidak harus menunggu hujan atau menunggu padi panen. Saya seorang pencerita dan bercerita. Cerita apa saja dan di mana saja. Di sini saya hidup dan di sini saya bercerita. Bercerita tentang alam, tentang kehidupan. Kehidupan di mana aku hidup dan di mana aku mencari rezeki dan diberi rezeki. Di mana jalan-jalanku terbuka luas dan lapang. Di depanku adalah hamparan jalan yang selalu kulewati dan kulalui dengan penuh nyaman dan keindahan dan kemesraan dan lain sebagainya. Aku tidak pernah mengeluh dengan kehidupanku dan aku tidak pernah mengeluh tentang keadaanku. Aku selalu bahagia dan bahagia dengan segala apapun dan segala kondisi apapun. Aku hanyalah seorang pencerita saja tentang kehidupan. Tidak harus menunggu hujan atau tidak harus menunggu tebu ini dipanen atau padi ini atau jagung ini atau hujan nanti siang atau nanti malam. Aku bercerita saja, bercerita tentang apa saja. Dan hari ini aku akan bercerita tentang Profesor Dr. Sastro Gandol. Dia atau beliau adalah wali yang pernah aku ceritakan yang belum muncul. Kenapa hari ini aku harus bercerita tentang Profesor Dr. Sastro Gandol? Perlu diketahui, Profesor Dr. Sastro Gandol sebenarnya sudah ada. Dan beliau saat sekarang sedang atau tengah mengembara. Kenapa saya bercerita hari ini padahal belum ada dan belum dikenal oleh masyarakat? Seperti kita ketahui, orang yang hamil pasti akan melahirkan. Dan orang yang melahirkan tentu adalah bayi. Seperti itu. Profesor Dr. Sastro Gandol adalah seorang wali. Wali yang belum dilahirkan, tapi sudah ada. Nunggu waktu saja atau nunggu hari hanya untuk muncul. Profesor Dr. Sastro Gandol adalah seorang wali yang pernah saya sebutkan. Tidak perlu saya ulang namanya. Tapi nanti sajalah, pasti akan saya ceritakan lagi, akan saya ulangi lagi cerita itu tentang wali itu. Hanya sekarang, saat itu belum datang, saat itu belum tiba, dan saya hanya menceritakan tentang kehidupan saya saat ini atau sekarang ini. Memang seperti mimpi-mimpi saja atau hanya celoteh saja. Tapi itulah kenapa orang-orang dahulu atau orang-orang terdahulu bercerita dan menceritakan tentang apa dan bagaimana di masa nanti atau di masa mendatang. Dan beliau-beliau itu adalah pencerita yang ulung. Dan saya hanya menceritakan dari beliau-beliau tersebut. Hari ini di tahun 2002 saya maskuri Awen sang pencerita. Di saat Profesor Dr. Sastro Gandol lahir, bumi Nusantara akan berguncang hebat sekali.
Saat itu dunia terperangah, ternyata ada wali yang disebutkan oleh sang pencerita. Bumiku Nusantara adalah tempat yang nyaman. Apa saja ada, apa saja tersedia. Inilah yang kita makan dan inilah yang kita minum. Dari sini kita bisa hidup, dari sini kita bisa makan. Profesor Dr. Sastro Gandol menurut cerita ayahku dulu adalah anak yang terbuang atau dibuang oleh ibunya. Dia tidak tersiksa dan dia mandiri dengan sendirinya. Setelah dewasa, dia langlang buana, entah kemana dan hidup di mana. Ayah tidak pernah bercerita. Hanya waktu dewasanya, beliau dikhianati oleh 3 perempuan. Yang satu istrinya, yang kedua mertuanya, dan yang pertama dan inilah yang amat menyakitkan adalah dibuang dan tidak diakui sebagai anak oleh ibu kandungnya sendiri. Tersiksakah? Ya, sama sekali tidak. Hidup harus seperti itu dan harus seperti itu dijalani. Profesor Dr. Sastro Gandol waktu itu baru berumur 9 tahun. Beliau nyaman saja hidup sebagai mana biasanya. Tidak pernah mengeluh dengan keadaan dan tidak pernah sakit atau merasa sakit dengan hidup dan kehidupannya. Dia terus berjalan, meniti waktu, menjalani waktu seperti hari-hari kemarin dan hari-hari mendatang. Apakah ia seorang yatim piatu? Saya tidak tahu dan saya tidak pernah menceritakan tentang yatim piatu. Tapi beliau dipelihara oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Dengan segala apapun dia tetap hidup dan akan hidup hingga pada waktunya atau hingga pada saatnya nanti dia kembali kepada Yang Maha Esa. Lantas untuk apa kita mengenal Profesor Dr. Sastro Gandol? Memang saya sangat memimpikan seperti Rasulullah zaman dahulu, zaman jahiliyah. Cerita ini mirip seperti Rasulullah sebelum lahir. Pada waktu itu orang-orang jahiliyah atau orang-orang Nasrani, Yahudi Nasrani memimpikan seorang Rasul. Karena pada masa itu Yahudi Nasrani adalah ditindas dan tertindas. Pun begitu cerita saya ini. Saya memimpikan seorang Profesor Dr. Sastro Gandol HC. Kenapa? Hari ini atau saat ini Indonesia atau Nusantara tengah tertekan dan ditekan dari segala arah dan dari segala penjuru. Kita harus tetap hidup, kita harus tetap kuat. Indonesia harus maju, Nusantara harus bangkit. Kebangkitan itu dan Sastro Gandol itu akan lahir di saat nanti RI 1 adalah Dahlan Iskan dan RI 2 adalah Joko Widodo.
Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak akan terjadi sesuatu yang sudah dikandung oleh seorang ibu. Pun begitu cerita saya. Profesor Dr. Sastro Gandol adalah sudah masuk kandungan yang ke-9 bulan. Beliau sebentar lagi akan lahir. Dan kita sambut Profesor Dr. Sastro Gandol. Sebelum lahir dan sebelum muncul kita mengenalnya, saya ucapkan dulu kepada Pak Dahlan Iskan RI 1 dan Pak Joko Widodo RI 2. Selamat kepada beliau berdua. Nusantara maju, Nusantara bangkit adalah impian kita semua. Tidak harus menunggu hujan dan tidak harus menunggu angin ribut. Cerita saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awan Maskuri, sang pencerita.